Berlaku hingga 31 Desember saja. Ada kabar baik hari ini bagi pemilik STNK dan kendaraan bermotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat semua ya, tanpa kekurangan satupun. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, terkait STNK dalam pengurusan pajak kendaraan, banyak yang mengeluhkan. Dalih malas membayar pajak kendaraan di Samsat ribet alias berbelit-belit. Keluhan warga lainnya belum bayar pajak kendaraan bukan tanpa alasan. Nah, karena proses bayar pajak kendaraan yang kurang praktis dan cenderung berbelit menjadi alasan untuk mengulurnya. Tak sedikit juga karena menganggap bahwa pengurusan STNK yang habis masa pajaknya, akhirnya banyak yang meminta biro jasa untuk mengurus pajak kendaraan, mulai dari pajak tahunan sampai 5 tahunan. Biro jasa sering diandalkan untuk mengurusnya. Nah teman-teman, terkait STNK ini ada kabar baik mengenai pajak kendaraan yang menunggak. Di beberapa wilayah melakukan pemutihan pajak terkait pajak yang tidak dibayarkan bertahun-tahun. Penawaran ini memang waktunya terbatas ya teman-teman. Ada beberapa provinsi menerapkan pemutihan pajak hingga Desember ini, di mana sebelumnya beberapa provinsi juga telah menerapkan hal yang sama di bulan sebelumnya dan telah berakhir di bulan Oktober dan November. Dan teman-teman semua, untuk pembayaran pajak tidak perlu harus mengantri karena ada cara mudah untuk membayar pajak hanya dengan menggunakan handphone teman-teman. Alias bisa secara online ya teman-teman. Nah, video kali ini kita akan membahas kabar baik ini bagi semua pemilik STNK mengenai pembayaran pajak kendaraan secara online. Jadwal pemutihan pajak kendaraan di beberapa provinsi dan bagaimana cara mudah mengurus STNK yang hilang. Namun sebelum kita lanjut ya teman-teman, yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar informasi terbaru dari channel kami bisa teman-teman dapatkan notifikasinya. Baik teman-teman, kabar baik yang pertama adalah cara membayar pajak kendaraan menggunakan via online. Cara membayar pajak mobil dan motor secara konvensional adalah mengurusnya pada kantor Samsat di daerah teman-teman. Nah, sekarang ini di era digital, teman-teman pemilik STNK yang berakhir atau jatuh tempo pajaknya bisa memanfaatkan handphone teman-teman atau dengan kata lain bisa dilakukan pengurusan secara online. Nah, sekarang ini Samsat tidak hanya beralamat pada tempat yang ada di daerah teman-teman, namun juga berada di dunia maya. Namanya Samsat Online Nasional atau Samolnas yang dibuat oleh tim pembina Samsat Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Selain pajak tahunan, aplikasi ini juga dipakai untuk pembayaran PNBP pengesahan STNK atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan SWDK LLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Cara bayarnya disimak baik-baik ya teman-teman. Teman-teman pemohon mendownload aplikasi Samolnas. Setelah terinstal di smartphone, klik mulai dan pendaftaran. Pemohon bisa mengisi data di kolom yang tersedia antara lain nomor polisi, NIK, dan 5 digit nomor terakhir rangka kendaraan dan klik lanjutkan. Sistem akan memproses data selama kurang lebih 1 menit. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka akan muncul data lengkap mengenai kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya, sekaligus besaran pajak yang harus dibayarkan. Muncul kode bayar yang berlaku selama 2 jam. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank atau channel pembayaran lainnya dengan dikenakan biaya administrasi Rp5.000. Pemohon akan mendapatkan e-TBPKB dan e-pengesahan STNK yang berlaku selama 30 hari. Pemohon bisa mendapatkan TBPKB atau SKPD dan stiker pengesahan STNK yang dikirimkan Samsat melalui jasa ekspedisi ke alamat pemohon sesuai dengan yang tertera di STNK. Sebagai informasi, cara membayar pajak mobil dan motor secara online lewat Samolnas ini hanya berlaku untuk perpanjangan STNK tahunan dengan keterlambatan pembayaran pajak tidak lebih dari setahun.
Bagi pemilik kendaraan yang mengalami kehilangan STNK, maka bisa diterbitkan kembali oleh kantor sistem menunggal satu atap atau Samsat. Selanjutnya, kabar baik berikutnya teman-teman adalah wilayah atau provinsi yang melaksanakan pemutihan pajak kendaraan. Nah, beberapa wilayah ini program pemutihan pajak kendaraan akan segera berakhir dan ada beberapa provinsi yang menerapkan hingga 31 Desember 2022 ini. Pemilik motor yang masa berlakunya sudah habis atau mati hanya diwajibkan membayar pokok pajaknya saja. Sementara semua denda akan dihapus dan bahkan diberikan tambahan diskon. Nah, teman-teman, dengan digelarnya program pemutihan pajak kendaraan ini, para penunggak pajak diharapkan menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Nah, adapun daerah-daerah yakni yang pertama Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan pemutihan pajak kendaraan yang diselenggarakan selama 3 bulan mulai 19 September hingga 19 Desember 2022. Kemudian yang kedua, Sumatera Selatan. Program pemutihan pajak motor di Sumatera Selatan berlangsung sampai dengan 31 Desember 2022. Yang ketiga, DKI Jakarta. Kebijakan pemutihan pajak motor di Jakarta dimulai sejak Kamis 15 September 2022 sampai dengan 15 Desember 2022. Selanjutnya yang keempat, Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pun mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meringankan beban tunggakan wajib pajak sejak 3 Oktober hingga 24 Desember 2022. Nah, selain pembebasan denda, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan diskon pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor. Nah, teman-teman, untuk Kalimantan Selatan masih tersisa 2 mingguan ya, buruan sebelum masa berakhir pada tanggal 24 Desember 2022. Selanjutnya yang kelima, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan umum di Sulawesi Selatan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada kebijakan penghapusan atau pemutihan denda pajak untuk kendaraan umum angkutan orang seperti PT-PT. Pembebasan denda pajak kendaraan itu dimulai sejak 14 Juni sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, teman-teman di Sulawesi Selatan agak kereba, ingat-ingat Ki, pemutihan pajak kendaraan masih bisa dan hingga akhir tahun yaitu berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi teman-teman silahkan gunakan kesempatan ini. Kemudian yang keenam, Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan program pemutihan pajak hingga akhir tahun. Pemerintah Provinsi Jambi mengadakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 3 bulan, yakni mulai 19 September hingga 19 Desember 2022. Dengan membebaskan denda pajak kendaraan yang mati di atas 2 tahun dan biaya balik nama. Untuk Sumatera Selatan masih ada kesempatan hingga 19 Desember 2022. Nah, untuk daerah provinsi lain yang tidak sempat disebutkan bisa langsung menghubungi kantor Samsat setempat. Apakah masih berlaku penawaran atau diskon spesial ini bagi teman-teman yang menunggak pajak kendaraannya? Dikarenakan beberapa provinsi sudah menerapkan dan telah berakhir. Kabar baik selanjutnya bagi pemilik STNK yang hilang. Cara mudah mengurusnya yaitu dengan menyiapkan beberapa dokumen. Nah, teman-teman, apa saja yang harus disiapkan sebelum mengurus STNK hilang? Syarat yang harus diperlukan yaitu surat kehilangan yang dapat diurus di Polsek atau Polres terdekat. Lalu STNK yang hilang bisa diurus ke Samsat dengan membawa dokumen penting berupa fotokopi EKTP dan asli, kemudian fotokopi STNK jika ada, serta BPKB. Adapun jika kendaraan belum lunas dan BPKB masih di tempat leasing, maka pemilik kendaraan bisa meminta fotokopi BPKB yang dilegalisir dari leasing. Sebab surat keterangan dari leasing diperlukan sebagai dokumen untuk pengajuan STNK baru.
Pemilik kendaraan lalu meminta formulir permohonan untuk membuat STNK baru dan mengurusnya di kantor Samsat dengan membawa kendaraan yang STNK-nya hilang. Nah, berapa biayanya teman-teman? Pasalnya untuk mengurus STNK yang hilang tidaklah gratis ya teman-teman. Selain diperlukan syarat dokumen, pengurusan STNK baru juga perlu mengeluarkan biaya. Adapun biaya atau tarif penerbitan STNK hilang itu nyatanya sudah diatur dalam PP nomor 5 tahun 2010. Besaran biayanya berbeda tergantung jenis kendaraannya ya teman-teman. Adapun penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 2, roda 3 atau angkutan umum Rp50.000. Penerbitan STNK kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp75.000. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sajikan hari ini mengenai kabar baik bagi pemilik STNK. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.